Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Karina Diaramawati, asal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini ada keempat rekan saya dari berbeda-beda universitas. Ada dari Universitas Islam Nusantara dan Universitas Pendidikan Indonesia dengan berbeda jurusan atau program studi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya kepada Bapak dan Ibu orang tua murid selaku dari SDN Negeri 1 Angkasa. Di sini kami bertugas sebagai tenaga pengajar untuk memfasilitasi seluruh guru yang ada di SDN 1 Angkasa. Jadi selama kurang lebih 2 bulan ke depan di sini kami akan membantu kinerja dari setiap Bapak dan Ibu guru dari SDN 1 Angkasa. Nah, izin memperkenalkan diri, nama saya Karina Diaramawati, asal dari Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Selanjutnya ada rekan saya. Yang pertama saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Karin Pramesy Listiani. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Biologi. Selanjutnya ada Teh Mei. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Maimin Mansyaro. Saya berasal dari Universitas Islam Nusantara, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Silakan selanjutnya. Ada Teh Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Salsabila dari program studi Fisika Murni dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada Teh Sal, mangga Teh. Perkenalkan, nama saya Nixodio Fauzia dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu, izin memperkenalkan dulu juga, kami tadi telah memperkenalkan diri kami sendiri ya. Semoga dalam situasi kondisi seperti ini kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam kenal kepada seluruh Bapak dan Ibu. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa yang ingin kami sampaikan di sini. Tadi sebelumnya Bapak Ibu waktu kemarin itu telah dikirimkan link Google Form yang telah dikirim dari masing-masing grup wali kelas ya Bapak dan Ibu. Betul, saatnya sekarang di sini kami ingin menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu. Ya, mungkin bisa tolong di-share-kan screen-nya. Ya, baik, yang pertama kami dijelaskan oleh saudari Karin dari Ramsi. Baik Bapak dan Ibu, di sini sudah terlihat ya tanggapan mengenai angket kegiatan belajar mengajar daring secara online yang telah kami kirimkan ke Bapak Ibu selaku orang tua siswa oleh masing-masing wali kelasnya ya. Setelah bisa dilihat pada layar bahwa tanggapan kami peroleh dari 194 orang tua siswa. Nah, dari berbagai macam kelas ya Ibu Bapak. Ada dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, hingga kelas 6 ya Ibu Bapak. Nah, untuk pertanyaan pertama, kita bisa lihat apakah Ibu atau Bapak bersedia memfasilitasi media pembelajaran anak melalui HP atau komputer atau laptop, dan pastinya dengan kuota internet. Dari hasil semuanya dari hasil dapat dilihat 80,9% itu menjawab iya. Untuk yang tidak itu 19,1%. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah Ibu atau Bapak bersedia jika pembelajaran dilakukan secara online dengan aplikasi Google Meet dan Google Classroom? Bisa dilihat bahwa yang menjawab ya itu sebesar 96,6% dan yang menjawab tidak itu sebesar 30,4%. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu atau Bapak bersedia jika proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan? Untuk yang menjawab iya sebesar 86,1% dan yang menjawab tidak sebesar 13,9%. Untuk pertanyaan yang terakhir, setiap pembelajaran yang dilakukan tatap muka secara online akan selalu direkam oleh pihak panitia, maksudnya ya Ibu Bapak, pihak panitia kakak-kakak dari kampus pengajar merintis ya Ibu Bapak, dan dibagikan kepada siswa melalui link YouTube, dan Ibu Bapak itu bisa menayangkan ulang lewat YouTube kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu fleksibel waktunya. Dan untuk yang menjawab yaitu sebesar 47,9% dan yang tidak itu sebesar 52,1%. Selanjutnya ada saran dan masukan. Di sini bisa terlihat ya ada 194 saran dan masukan dari Bapak Ibu orang tua siswa. Kami singkat
beberapa pertanyaan ke dalam 4 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Ibu Bapak mengenai saran dan masukan. Nah, yang pertama ini, apakah kegiatan itu akan bisa tetap dilaksanakan secara luring atau daring? Bisa dijawab oleh tetehnya mungkin ya? Oleh Teh Anissa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari beberapa saran dan masukan dari orang tua, kami semua sebenarnya menginginkan kegiatan secara luring. Akan tetapi, peraturan dari Kemendikbud, dari Dinas Pendidikan, dan dari koordinator wilayah Dinas Pendidikan, dan sekolah juga tidak memungkinkan untuk kegiatan dilakukan secara luring. Karena Kecamatan Margahayu termasuk ke dalam zona merah, sehingga kegiatan luring mungkin sedikit berbahaya di situasi seperti ini. Jadi mohon maaf kepada Ibu Bapak yang menginginkan kelas ini secara luring itu tidak dapat dilaksanakan, atau secara tatap muka langsung itu tidak bisa dilaksanakan. Makanya kami ingin menggunakan Google Meet dan Google Classroom supaya tetap ada tatap muka namun secara online seperti itu. Terima kasih pada Teh Anissa ya sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua nih yang biasa ditanyakan itu bagaimana mengenai subsidi kuota, karena mungkin tidak semua dari orang tua siswa Bapak dan Ibu memiliki kuota dan sudah masuk gitu subsidi dari pemerintahnya. Mungkin akan dijawab oleh Teh Neng ya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk kuota ya. Mungkin sebagian juga sudah ada yang mendapatkan kuota dari pemerintah. Nah, pemerintah itu mengasih kuota kepada Bapak Ibu itu selama 4 bulan. Jadi untuk bulan depan juga insya Allah bantuan kuota itu pasti ada. Nah, untuk yang belum kuotanya sampai kepada Bapak Ibu, insya Allah nanti juga mungkin dari pihak pemerintahnya bakal mensubsidi lagi, seperti itu. Baik, terima kasih Teh Neng atas jawabannya. Mau menambahkan juga untuk dari yang tentang kuota, kuota yang dari pemerintah itu kan sebesar 35 giga. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kuota 35 giga itu, 30 giganya itu sebenarnya untuk kegiatan Google Meet, Google Classroom, dan aplikasi edukasi. Nah, yang 5 giganya itu untuk kuota reguler. Nah, kuota reguler itu biasanya digunakan untuk WhatsApp. Makanya, kenapa kami menginginkan untuk Google Meet dan Google Classroom, supaya kuota yang dari pemerintah yang 30 giga itu dapat terpakai. Ibu-ibu, bapak-bapak seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi ada masukannya mengenai pertanyaan kedua, mengenai subsidi kuota yang telah dijelaskan oleh Teh Neng dan Teh Anissa. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, mungkin ini pertanyaannya ada salah komunikasi dari kitanya juga mungkin ya, mengenai video record Google Meet oleh orang tua siswa. Ini pelurusannya akan dijelaskan oleh Teh Karin. Nah, ya baik, terima kasih Karin Listiani juga ya, sama-sama namanya Karin. Ya, jadi baik begini ya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti anak saat pembelajaran berlangsung itu bukan berarti kita tuh harus memvideo anak ini sebagai bukti bahwa dia sedang melakukan pembelajaran, bukan. Jadi seperti ini, nanti pada saat menjelaskan ibu bapak guru beserta kami gitu ya. Nah, ini tuh di aplikasi Google Meet seperti ini. Nah, nanti akan direkamnya itu oleh kita. Jadi bukan sama bapak dan ibu sebagai bukti, bukan. Jadi direkamnya oleh kita. Dan nanti apabila ada orang tuanya, misalkan tadi ada yang berkeluh resah bahwa oh saya pulangnya sore, anak saya di rumah sendiri ataupun sama pembantu ataupun dengan yang lainnya ataupun sama kerabat lainnya, oh saya tidak bisa karena tidak ada sinyal ataupun mungkin tidak ada waktu untuk membukanya karena tidak bisa mendampingi anak-anak masing-masing gitu, karena
dengan pekerjaan masing-masing. Begini Bapak Ibu, jadi kita sengaja ini untuk membuat kelas daring seperti ini melalui Google Meet ini tuh agar semakin terarah, dan juga apabila anak-anak yang tidak bisa melihat karena HP-nya digunakan oleh orang tuanya atau digunakan oleh Bapak Ibu masing-masing, jadi bisa ditayangkan ulang kembali, yaitu dengan mengupload video kita saat berbicara sekarang saat ini, diuploadnya itu diunggahnya ke YouTube. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat kembali kapanpun dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi anak-anak tetap bisa melakukan pembelajaran daring. Baik, terima kasih Teh Karina ya sudah menyampaikan jawabannya dan meluruskan mungkin ya. Dan ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana kalau siswa ada yang bertanya, terus dia harus menanyakan langsung atau menuliskannya di mana atau bagaimana? Seperti itu pertanyaannya. Mungkin akan dijawab oleh Teh siapa ini? Oleh Teh Ica. Baik, Teh Ica. Ya, Assalamualaikum. Izin menjawab kembali. Jadi, untuk pertanyaan-pertanyaan, jika ada yang tidak mengerti dalam pembelajaran yang berlangsung secara daring ini, baik menggunakan Google Classroom atau menggunakan Google Meet, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dituliskan di grup WhatsApp-nya. Nanti kami akan membantu menjawab secara dalam bentuk video. Videonya kami akan share di grup WA-nya juga. Selain di grup WA juga kami akan share di akun YouTube yang telah kami buat. Jadi ini fleksibel sekali waktunya, dapat ditonton ulang di YouTube. Misalnya kalau misalnya memori HP penuh untuk nge-save video, bisa ditonton di YouTube. Jadi pembelajaran daring ini jangan dibawa susah, ibu-ibu, bapak-bapak, karena insya Allah kami memiliki beberapa solusi dari permasalahan yang ada. Oke, terima kasih, mantap ya jawabannya dari Teh Nurul, terus Teh Karina, Teh Neng, dan Teh Mai mungkin ya. Dari masukan Bapak dan Ibu sudah kami rangkum dan sudah kami jawab semua. Mungkin saya kembalikan kepada Teh Karina ya. Teh Karina, mangga. Ya baik, terima kasih Karin juga yang telah memandu untuk menanyakan pertanyaan. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, saya juga tadi membaca ada yang bertanya, apakah kegiatannya menggunakan seragam? Ya, lebih baik menggunakan seragam untuk kegiatan jika ada tatap muka secara daring, yaitu menggunakan Google Meet. Siswa diharuskan menggunakan seragam. Lalu ada juga yang bertanya, apakah ini kegiatannya hanya selama pandemi? Ya, itu kegiatannya hanya selama pandemi saja, ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, supaya kita dapat berkumpul lagi dan belajar secara luring. Oh, saya sepertinya mau menambahkan Teh. Untuk mungkin dari Bapak dan Ibu semuanya ada yang belum bisa bagaimana mengoperasikan Google Meet dan Google Classroom gitu ya. Nah, nanti kami akan membuat buku panduan berupa buku yang berisi petunjuk-petunjuk dan ditambah juga dengan video langsung yang bisa Bapak Ibu lihat akses bagaimana cara mengaplikasikan Google Meet dan Google Classroom. Untuk panduannya akan kami share kepada setiap wali kelas dan setiap wali kelas akan mengirimkan kepada grup WhatsApp Bapak Ibu semua. Seperti itu Teh Karin, masukan dari saya. Ya baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi? Ada? Oh iya, saya izin menambahkan kembali Teh. Iya tadi mungkin sama Teh Karin, sama Teh Nisa, sama Teh Neng, sama dan Teh Ina telah dijelaskan bahwa pembelajaran kita harus memaksimalkan melalui media virtual gitu. Nah di samping itu Bapak Ibu jangan pernah khawatir. Kita pun tidak selalu melulu menggunakan Google Meet. Nah nanti pun kita bakal ada pendampingan ya melalui Google Classroom dan lain sebagainya. Jadi Google Meet ini menjadi salah satu alternatif saja, tapi nanti pun ada tambahan dari media yang lainnya yang mungkin lebih mudah dan lebih fleksibel dari Google Meet kayak gitu Ibu Bapak. Itu dia Bapak dan Ibu orang tua murid SDN 1 Angkasa ya, itu telah kami sampaikan semuanya pertanyaannya dengan lengkap dan rinci. Dan mungkin apabila nanti untuk
teknis selanjutnya, insya Allah kita akan mengadakan percobaan selama 1 minggu dulu menggunakan Google Meet dan Google Classroom. Dan jangan khawatir, seperti yang tadi sudah dibilang oleh rekan-rekan mahasiswa lainnya, bahwa kita membuat sebuah buku panduan untuk Bapak dan Ibu beserta siswa di rumah. Jadi bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, nyaman, dan juga terarah Bapak Ibu. Jadi kita di sini membantu dan silaturahmi secara online ya Bapak Ibu, mohon maaf juga tidak bisa secara langsung ya. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan dimudahkan segalanya. Untuk dari rekan mahasiswa mungkin dengan saya mewakili cukup sekian dari kami, dan apabila nanti ada kendala ataupun permasalahan, kami akan mengirim kembali beberapa tanggapan melalui Gprom yang lainnya setelah pembelajaran daring ini dilaksanakan melalui Google Meet secara daring. Jadi akan ada saran dan kritik lagi tambahan dari Bapak dan Ibu apabila setelah melakukan pembelajaran daring ini seperti apa gitu. Nanti akan kami berikan lagi sebuah form untuk memberikan tanggapan evaluasi. Ya baik itu Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap jaga kesehatan dan stay at home, di rumah saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.